Salam, salam jumpa kembali dalam channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak pernah tamat-tamat ini, karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih kepada rekan-rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga kita dapat pelajaran-pelajaran dari video ini yang diangkat dari Alkitab, sehingga kita dengan sukacita menjalani kehidupan kita. Baik, kita ada pada tokoh yang baru, ya. Kemarin Daud sudah selesai, sekarang kita ada pada tokoh yang baru, yaitu orang yang penuh hikmat, yaitu Salomo, ya. Nama lain Salomo adalah orang yang penuh hikmat, orang yang bijaksana. Saya akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-46. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 46. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Jadi ini ceritanya, setelah Salomo jadi raja, dia mendengar bahkan melakukan apa yang dinasihati oleh ayahnya Daud. Dia bilang, kalau aku sudah mati dan setelah kau jadi raja, kau harus berlaku seperti laki-laki. Semua lawan-lawanmu harus kau singkirkan. Ya, Daud kasih tahu Syanu, itu lawan-lawanmu. Mulailah dia, ya, mulai dari Yoab, ya, di ayat-ayat sebelumnya. Nanti kalau sobat-sobat baca di rumah, ya, disingkirkannya satu persatu, dan termasuk Simei. Simei adalah orang yang menghina bapaknya, yang mengutuki ayahnya Daud, ya. Maka di tangan Salomo semua musuh bapaknya diselesaikannya, sehingga Alkitab berkata, demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Kalau kita mau kokoh, kita harus tahu mana kawan, mana lawan. Itu intinya, ya. Kalau kita mau kokoh, ya, baik dalam keluarga, kita harus tahu mana musuh keluarga, mana kawan keluarga, supaya keluarga kita kokoh. Kalau rumah tangga kita mau kokoh, kita harus tahu siapa lawan kita, siapa kawan kita. Begitu juga dalam perusahaan. Kalau perusahaan kita mau kokoh, kita harus tahu siapa lawan, siapa kawan, ya. Dalam semua bidang, dalam semua hal, ya. Supaya apa? Supaya kita kokoh. Lawan harus disingkirkan, ya. Kawan harus dirangkul. Siapa itu lawan? Orang-orang yang ingin kita celaka, orang-orang yang ingin kita hancur, itu lawan. Siapa kawan? Orang-orang yang ada ketika kita susah, orang-orang yang pasang badan ketika kita terjepit, itu kawan. Itulah pelajaran kali ini yang diajarkan oleh orang yang berhikmat yang bernama Salomo, ya. Dia sedang mengajar kita dengan apa yang telah dilakukannya, dan dia mengikuti nasihat daripada orang tuanya, pemimpin terdahulu. Karenanya nasihat pemimpin terdahulu itu penting sebagai referensi, perlu, ya. Orang yang berhikmat itu pasti mempertimbangkan setiap referensi yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya, ya, oleh orang tua yang sudah dahulu berkeluarga, oleh manajer-manajer yang terdahulu menangani perusahaan, ya. Penting masukan-masukan dari mereka sebagai referensi, sehingga ketika kita duduk pada meja menggantikan mereka, kita sudah tahu mengambil tindakan supaya kepemimpinan kita kokoh, apa yang kita pimpin kokoh. Itulah orang yang berhikmat, ya. Karenanya
rekan pejuang kehidupan, perkokoh kehidupanmu. Ya, kita harus tahu mana lawan, mana kawan. Ya, dan kita harus ambil tindakan. Jangan aduh nggak enak, aduh apa nggak tega, nggak bisa begitu. Ya, Tuhan bilang ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan di depan dia lain, di belakang dia lain. Tidak. Tuhan tidak mau kita bermuka dua. Ya, kita harus tetap bermuka satu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Berkawan bilang berkawan, tidak berkawan bilang tidak berkawan. Ya, di dalam dunia pelayanan juga itu terjadi. Ya, bahkan hamba Tuhan sesama hamba Tuhan. Waduh. Ya. Saya juga mengalami hal itu, ya. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan, tapi tidak semuanya kawan. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan, tetapi tidak semuanya juga lawan. Supaya pelayanan kita kokoh, kita harus tahu mana hamba Tuhan yang mau menjatuhkan kita, mana hamba Tuhan yang ada senantiasa ketika kita lagi susah atau lagi dalam masalah. Mana kawan-kawan yang menikam dari belakang, kita harus tahu. Supaya pelayanan kita kokoh. Jadilah orang yang berhikmat. Ya, itulah pelajaran yang kita ambil dalam pelajaran kehidupan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat-Nya, memimpin kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, supaya apa yang kita pimpin tetap kokoh untuk kemuliaan Tuhan. Ya, pimpin keluargamu, kau kokoh. Pimpin perusahaanmu, kau kokoh. Ya, pimpin gerejamu, kau kokoh. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.